di sini ya, keterbagian. Nah sebenarnya konsep keterbagian itu sudah Anda mulai SD ya. Karena Anda di SD juga diajari membagi. Itu adalah ada konsep keterbagian yang Anda ingat. Apa arti A dibagi B di SD? Jelaskan apa sih arti A dibagi B? A dibagi B. Dibagi sebanyak B. A dibagi sebanyak B. A dikali sebanyak B. A dikali sebanyak B. Sebanyak. Jadi apa arti istilah A dibagi B? Ya. Kemarin kita sudah berbicara masalah sistem bilangan ya. Jadi bilangan yang kita kenali mulai bilangan natural, bulat, real, rasional dulu baru real ya. Nah, masing-masing punya keunikan. Setelah di extend itu biasanya sifatnya semakin banyak ya. Nah, kalau sifatnya semakin banyak, biasanya kita bekerja semakin mudah, gitu ya. Karena ada alternatif untuk memilih sekian banyak sifat. Semakin sedikit sifat yang dipunyai dalam matematik itu kita akan sulit untuk kerja. Nah, di dalam sistem bilangan rasional dan real, bedanya dengan sistem bilangan bulat, apa kemarin yang Anda ingat? Perbedaan pokok. Rasional dengan bulat, perbedaan pokoknya apa? Yaitu adanya inverse, gitu ya, terhadap operasi kali. Kalau mulai di sistem bilangan rasional dan real, itu ada inverse operasi kali yang sering kita sebut seper ya. Nah, seper. Jadi itu nanti bisa dipakai untuk memudahkan pembagian kalau di dalam sistem bilangan rasional. Tetapi itu tidak terjadi di sistem bilangan bulat. Itu yang menyebabkan nanti menariknya sistem bilangan bulat kan di situ ya. Kalau kita recall kembali pengertian operasi kurang, ya operasi kurang. Kenapa? Kalau A dikurangi B itu definisinya apa? Nah, A ditambah negatif B. Negatif B itu artinya kan inverse B terhadap operasi tambah, betul ya? Negatif B itu sebenarnya adalah inverse B terhadap operasi tambah. Nah sebenarnya ini analog dengan pembagian kalau dia mempunyai inverse terhadap operasi kali, ya kan? Nah, jadi kalau A dibagi B, ya. Nah itu kalau di sistem bilangan real itu bisa dituliskan jadi A kali seperti, ya. Dengan catatan ini B-nya tidak. Ya. Ini kalau di sistem bilangan rasional, di sistem bilangan real memungkinkan karena seperti itu ada. Nah, tetapi kalau di dalam sistem bilangan bulat, nah ini dipertanyakan karena tidak mungkin ada ya. Jadi ini mungkin kalau A dan B-nya berada di sistem bilangan rasional. Nah, sekarang bagaimana kalau A dan B-nya itu berada di bulat ya, sistem bilangan bulat. Sekarang apa yang terjadi kalau A dan B itu berada di sistem bilangan? Sebagai ilustrasi ya, waktu di SD dulu ada ditanya, mengapa 2 itu membagi 6? Ini pertanyaan SD tuh. Ya. Mengapa 2 itu bagi 6? Karena ya, faktor itu sama dengan artinya sama dengan pembagi ya. Itu sinonim ya. Nah, istilah lain gitu ya. Dalam bahasa Indonesia disebut pembagi, dalam bahasa Inggris istilahnya faktor ya. Nah, kalau mengapa itu mesti sebenarnya karena ya. Karena itu ada reasoning. Masih ingat waktu di SD? Itu diajari itu ya.
Kenapa 2 itu bagi 6? Karena 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, itu kan pelajaran SD kan? Iya. Ingat, ini sebenarnya mau menganalogikan dengan pembagian itu dibawa ke perkalian, pengurangan dibawa ke tambah, pembagian dibawa ke, kalau punya inverse bisa langsung begini, membawa ke perkaliannya itu A dibagi B, A kali per B itu maksudnya inverse dari B ya. Nah, tapi karena tidak harus punya inverse, makanya membawa ke perkaliannya di apa istilahnya? Berpikir reverse ya, berpikir dibalik. Dalam matematik itu hal yang biasa. Ada yang sudah pernah belajar kalkulus kan? Nah, kalau saya tanya, mengapa integral dari ya, nah E kuadrat, misalnya SMA ya, ingat ya, mengapa integral dari E kuadrat sama dengan sepertiga X pangkat 3? Mengapa? Karena turunan, loh ya kan? Kita belajar turunan dulu, baru integral. Ini juga begitu, belajar perkalian dulu, baru belajar pembagian. Itu biasa dalam matematik reverse. Sama waktu Anda belajar logaritma. Ya. Kenapa 10 log 100 itu 2? Karena 10 pangkat 2 sama dengan 100 gitu. Nah, ini biasa, ini nanti pola-pola ini biasa dipakai dalam belajar matematika. Jadi satu konsep dipakai untuk menjelaskan konsep lain dengan berpikir reverse ya. Nanti waktu menjelaskan sifat-sifatnya di bab situ. Nanti kalau menjelaskan sifat-sifat integral nanti kan baca pertamanya dibawa ke turunan. Menjelaskan sifat-sifat logaritma dibawa ke eksponen gitu ya. Membawa sifat-sifat akar dibawa ke kuadrat gitu. Nah itu Anda nggak memperhatikan ini. Iya, ini orang yang belajar tuh kalau hanya kita apa ya, gliding jadi anu grup ya, ngikuti arus ya, kemana air mengalir di situ saya ikut mengapung gitu ya. Nah itu orang yang kalau dalam istilah orang belajar itu yang tidak kritis ya. Jadi tidak mempertanyakan apa yang sedang dilakukan ya. Nah, ya ikut saja gitu ya. Nah, kalau orang belajar itu kurang bermakna kalau seperti itu ya. Nah, nanti sebenarnya orang belajar itu tidak hanya mengembleng kognitif, tapi ada yang disebut dengan metakognitif. Anda sudah pernah tahu apa itu metakognitif? Memikirkan apa yang telah dipikirkan. Loh. Jadi setelah Anda bekerja, setelah Anda mendapat sesuatu hasil dari proses berpikir, itu dipikirkan kembali. Nah itu namanya meta ya. Di atasnya. Karena ada metafisik gitu ya. Metakognitif, kalau orang belajar ada istilah metakognitif. Nah itu kalau Anda terbiasa bekerja seperti itu cepat ya berkembang. Ya. Nah tapi kalau Anda belajar ikuti apa kata buku terus gitu ya, apa kata dosen, hanya ikuti itu nggak ada perubahan yang berarti. Nah itu proses belajarnya kurang bermakna. Oke. Nah kita bawa ke sana. Jadi kita akan punya ini 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Nah ini nanti kita bisa mengatakan 2 itu membagi 6 atau 3 membagi 6. Nah membagi itu sering digunakan ini tanda ini ya, 2 membagi 6. Ini artinya sama saja dengan ini kan ada 3 sehingga 2 kali 3 sama dengan 6. Ada 3 sehingga 2 kali 3 sama. Ini konsep ini. Nah, konsep ini nanti kalau kita generalisasi, gitu. Apa arti B membagi A? Ya. Gitu kan? Apa artinya? Jika ada C sehingga B kali C sama dengan A. Nah, ini artinya ya
ini boleh bolak-balik gitu ya. Kalau dalam definisi itu istilah jika itu sebenarnya jika dan hanya jika bolak-balik ya kalau definisi. Tapi kalau teorema nggak boleh bolak-balik ya kalau ada jika maka. Nah ini ada C sehingga B kali C sama dengan A. Nah, cuma di sini di buku ini menganut sistem bahwa pembagi itu tidak boleh 0 ya. Di sini dengan syarat bahwa B-nya tidak 0 ya. Nanti ada buku lain yang menggunakan pendekatan lain, pembagi itu boleh 0 silakan ya, itu masalah konsistensi dalam menulis, konsistensi dalam berbahasa. Nanti masing-masing punya konsistensi ya. Jadi di sini kalau kita punya, jadi akhirnya definisinya seperti ini. Kalau kita punya A dan B anggota Z dan B tidak 0, nah, kita katakan B itu membagi A ya, B membagi A, notasinya seperti ini. Jika terdapat C sehingga B kali C sama dengan A, itu definisi. Nah selanjutnya nanti B itu disebut pembagi dari A ya, atau B itu faktor dari A, atau A itu kelipatan dari B. Itu sinonim semua ya. Jadi B membagi A, B faktor dari A kelipatan dari B, itu semuanya adalah sinonim. Maknanya sama. Itu bisa kita pakai nanti kalau membacanya dari A ya A kelipatan B. Kalau dari B ya B membagi A atau B faktor. Nah ini definisi ya, definisi terbagiannya. Di sini menggunakan istilah M ya, silakan, dan masalah simbol ya. Jadi itu adalah definisi terbagian. Nah, berarti karena di sini ada faktor pengaruhnya ada C itu berarti C ini anggota bulat ya, lebih lengkapnya gitu ya. Ada C anggota bulat. Nah, karena di sini ada syarat ada, nah, ada kemungkinan tidak ada. Nah, kalau tidak ada ya kita katakan tidak membagi, ya toh. Nah, kita tidak ada. Cuma membuktikan tidak ada itu dalam matematik agak susah. Nah, itu yang sering kita gunakan bukti tidak sum, ya. Sum. Di sini kalau tidak ada ya simbolnya kalau dalam matematik mengatakan tidak itu cukup dicoret ya. Jadi kalau ya, kalau membagi tidak membagi ya dicoret. Tempat parkir P, kalau tidak boleh parkir ya P dicoret. Masuk kota Malang harusan Malang, keluar kota Malang Malang dicoret ya. Berarti sudah bukan kota Malang. Tempatnya di mana? Malang sore. Artinya sudah keluar kota. Nah itu pola seperti itu sudah banyak digunakan di lalu lintas ya, simbol-simbol lalu lintas, lalu lintas. Ada kalau kotak ini namanya putar balik, dan kalau tidak boleh ya dicoret. Oke, berarti ini ya tidak ada. Ada begini tidak ada ya tinggal coret aja. Ini jika tidak ada C anggota Z sehingga B kali C sama ya. Nah buktikan tidak ada itu sering digunakan bukti tidak langsung. Andaikan ada terjadi kontradiksi. Sebagai contoh, 2 itu tidak membagi 3 misalnya ya. Berarti andaikan membagi. Berarti andaikan membagi kan ada C sehingga 2 kali C sama dengan 3. Nanti kontradiksinya apa? Ya genap dan ganjil gitu ya. Nanti itu pengetahuan genap ganjil nanti akan kita bahas lebih jauh ya. Nah, sementara kita tahu bahwa kontradiksinya 2 kali sesuatu itu bilangan genap, gitu. 2 kali bilangan bulat apapun itu genap, tapi sementara 3 itu adalah ganjil. Nah, itu pengetahuan. Baik. Nah, kalau tidak membagi, kita di SD juga sudah punya konsepnya.
SD itu istilahnya lebih tegas ya. Kalau membagi itu disebut habis dibagi ya. Bisa jadi 6 itu habis dibagi oleh 2. Nah, kalau tidak membagi tidak habis dibagi. Kalau habis dibagi berarti ada sisa, ya kan tidak habis ya. Nah, tidak habis dibagi. Jadi makanan tidak habis dibagi berarti ada sisa. Akhirnya kita punya konsep apa itu? Pembagian bersisa. Nah, pelajaran SD ini. Jadi ini kita belajar pelajaran SD lagi ya. Dari bilangan ini ya. Pak Erik kemarin saya mengatakan pelajaran yang kita pelajari sebenarnya dari SD sampai perguruan tinggi itu kontennya hampir sama, cuma pendekatannya yang berbeda. Mungkin sekarang lebih rigid, lebih sistematis gitu ya, sehingga yang dulu kita terima mentah-mentah gitu ya, doktrin oke gitu ya, sekarang mulai dikritisi, pembenarannya mulai, jadi kita mulai menyaring ya sesuatu kalau yang nggak ada alasannya itu kita harus hati-hati dan seterusnya gitu ya, nggak harus diterima begitu saja seperti ini. Jadi, nah akhirnya kita punya konsep pembagian bersisa itu di SD sebagai contoh. Misalnya kalau 13 dibagi 3 gitu ya, nah, 13 dibagi 3 ya, situ kita mengatakan apa? Dibagi 3 itu hasilnya 4, sisa 1. Nggak koma nulisnya gitu ya. Nah, karena pembagian bersisa. Jadi 13 jika dibagi 3 hasilnya 4, sisa 1 ya. Nah, menuliskannya bagaimana? Ya kalau dengan kata-kata itu sih gitu ya. 13 dibagi 3 hasilnya 4, sisa 1 itu kalau panjang ya. Nah, tetapi nanti itu bisa tulis 13. Nah, hasil itu kan berarti tadi kita ikuti ini. Berarti dikalikan toh. Berarti 3 kali 4 tambah 1 ini sisanya. Dulu waktu di SD dengan kata-kata gitu harusnya ya. 14 dibagi 3 hasilnya 4, sisa 1. Nah ini sekarang kita lakukan misalnya begini ya, karena hasil pembagian itu menuliskannya kan ini ya. Nah sebenarnya ini juga hampir sama sewaktu Anda belajar pada SMA. Polinom. Di polinom juga mengenal istilahnya pembagian bersisa ya, teori masisa gitu ya. Teori masisa itu di polinom dengan di bilangan bulat itu hampir sama ya nanti buku. Nah, itu. Jadi kalau kita bisa mengkaitkan antar konsep dalam matematika itu belajar jadi lebih mudah. Nah, sekarang ini tadi kalau 13 dibagi 3, kalau 13 dibagi min 3, dibagi min 3 hasilnya berapa? Min 4, sisa 1 ya. Berarti nah, 13 dibagi min 3 hasilnya min 4, sisa 1. Nah, sekarang kalau benar ya, 13 min 13 dibagi 3 dibagi min 13 dibagi 3. Jadi min 13 dibagi 3 min 4, 3 kali min 4 ditambah min 1. sisa kok kurang. Iya ya, sisa itu harus lebih loh. Iya, lagi min 1 kan kurang 1. Enggak sisa itu, tekor. Enggak logis toh? Yang namanya sisa harus lebih. Lebih itu harus bilangan positif ya. Kalau tidak sisa persis 0 ya toh? Nah, berarti ini enggak kena di logika kita ya. Sisa kok min, sisa kok kurang gitu ya. Nah, enggak sisa ini kurang namanya enggak sisa ya. Nah, berarti harusnya apa? Nah, di sini hari ya tahu salahnya ya. Nah,
koreksi. Misalnya koreksi. Nah, itu ya. Nah, mestinya benar adalah 3 min 5 ditambah ya. Ya. Ini baru sisa 2 loh. Tadi kok sisa min 1, nggak sisa itu. Biasanya kan nggak pernah ya dia jadi pembagian negatif loh. Iya, sampai SMA pun mungkin Anda nggak pernah bertanya itu kan ini. Padahal waktu mendefinisikan pembagian itu kan tidak mengenal positif negatif di sini. Yang penting pembaginya tidak nol gitu aja kan definisinya. Tidak nol itu kan bisa positif bisa negatif. Dari sini pembagi negatif boleh. Yang dibagi pun juga sembarang. Boleh juga. Bahkan kalau yang dibagi boleh nol juga kan. Nah, sekarang berikutnya lagi, kalau negatif 13 dibagi dengan negatif 3. Nah, ini mulai harusnya mulai bisa ya, harusnya kali 5 ditambah. Masa di sini terjebak lagi gitu ya. Ini yang kita sebut pembagian bersisa. Ya. Nah, pembagian bersisa yang nanti kita sebut dengan itu algoritma atau disebut juga dengan algoritma Euclid. Ya, nah, ya seperti ini. Jadi artinya apa? Kalau kita punya 2 pasang bilangan, tadi kan 13 dan 3. Nah, selalu bisa kita tulis ada bilangan lain 4 dan 1 gitu ya. Sehingga 13 itu bisa tulis 3 kali 4 ditambah 1. Ada penulisan yang lain nggak selain ini? Ada? Kok? Nggak ada ya. Anda bisa mencari bilangan 4 selain 4 dan selain 1 sehingga ekspresinya ini dengan salah di sini sisa loh ya. Sisa itu paling kecil 0 ya. Paling harus kurang dari pembagi yang namanya sisa ya. Kalau masih bisa dibagi lagi itu nggak sisa ya. Nah, misalnya Anda tulis ini sisanya 4 gitu ya. Misalnya ini 3 kali 3 tambah 4 itu nggak sisa. Karena 4 itu masih bisa dibagi 3 lagi kan. Nah, itu nggak sisa. Nah, itu apa istilahnya? Tabung itu nggak sisa. Ya. Nah. Oke. Jadi nanti apa ini teoremanya ya. Nah, jadi di sini tadi itu A ini mewakili 13 ya. B di sini mewakili 4 3 ya. R di sini mewakili ya. A mewakili 13, B-nya itu 3. Jadi setiap diberikan bilangan bulat A dan B dengan B tidak 0, selalu ada M dan R ya. Di sini M-nya adalah 4, R-nya 1 ya. Nah, sehingga A itu bisa dituliskan seperti ini, MB ditambah R dengan ketentuan R-nya paling kecil 0 tapi harus kurang dari harga mutlak B. Ini karena di sini ini harga mutlak B ya. Kenapa? Kalau di sini 3 min 3, harga mutlak min 3 berapa? 3. Jadi batasnya bukan min 3 tapi 3 yang kita pakai ya. Di sini harus terletak 0 sampai kurang dari 3. Demikian juga di sini tadi ya. Ini juga ya. Kalau di buku Anda B-nya disaratinya harus positif ya. Kalau positif di sini langsung B. Karena harga mutlak dari bilangan positif ya dirinya sendiri kan ya. Nah, kenapa kok di buku B Pak Heri sembarang kan? Tujuannya biar lebih general. Anda itu gak kepikiran selalu positif terus gitu loh yang dioperasikan gitu ya. Kenapa kok itu? Sebenarnya nanti pada saat kasus yang B negatif itu sebenarnya lebih mudah dijelaskan kalau kasus positifnya sudah ketemu gitu loh ya. Itu sebenarnya implisit di buku itu untuk B negatif ya tinggal menggunakan kasus B positif. Jadi kalau kita belajar itu harusnya begitu tuh. Kenapa sih kok di teorema yang dicantumkan gak yang positif, yang negatif kok enggak gitu ya? Nah, kalau belajar di buku. Nah, berarti pada saat mau menjelaskan kasus B-nya negatif
itu cukup dengan menggunakan kasus B positif dengan mudah bisa diperoleh. Ya. Nah, jadi sini nanti menurut teorema ini penulisan ini tunggal, ya, tunggal. Ini kan M dan N-nya adalah M dan R-nya tunggal. Jadi menulis ekspresi seperti itu dijamin tidak ada model yang lain lagi, gitu ya. Jadi Anda jangan, kalau sudah ketemu satu, jangan mencari yang lain, karena tunggal. Ya. Nah, di sini. Kalau sudah dijamin oleh teorema itu di matematik sudah kebenarannya universal, ya. Nah, karena di matematik itu kebenarannya bukan hasil pengamatan, tapi hasil penalaran, ya. Penalaran deduktif, ya. Berdasarkan hukum yang sudah ada. Nah, nanti ini kita buktikan dengan menggunakan salah satu postulat yang kita punyai, yaitu well order principle atau well order properties, ya. Ada orang yang menuliskan WOP, ya. Well order property atau well order principle. Masih ingat mana well order principle? Iya, itu sinonimnya, non. Isinya, gitu kalau saya maknanya itu maknanya isinya, gitu ya. Anda bebas mengatakan, gitu ya, bebas mengatakan. Yang penting konsepnya itu bahasa itu, ya. Kalau dalam matematik kalau kita mengekspresikan berkomunikasi itu usahakan dengan bahasa Anda sendiri. Tapi kontennya tetap sama, biar Anda nggak textbook gitu ya. Jadi kalau menghafal itu cenderung cepat hilang, gitu ya. Tapi kalau kita bisa menyampaikan dengan bahasa sendiri, ya lebih fleksibel, gitu, karena kita menyusun sendiri kalimat-kalimatnya, tapi pengertiannya sudah. Masih ingat apa well order principle? Ya, setiap himpunan bagian yang tidak kosong dari Z plus, ya kan? Selalu mempunyai unsur terkecil. Nah, Z plus itu nanti bisa diganti juga non negatif, ya, karena tinggal digeser satu itu tetap aja. Kalau Z plus itu nanti bilangan terkecilnya paling kecil kan 1, ya. Kalau non negatif, bilangan kecilnya adalah 0, ya kan? Jadi well order principle itu bisa dikatakan setiap himpunan bagian dari bilangan bulat positif yang tidak kosong selalu mempunyai unsur kecil. Atau bisa juga versi lain, setiap himpunan bilangan non negatif, ya, bulat non negatif yang tidak kosong selalu punya unsur yang terkecil, ya. Jadi positif bisa diganti dengan non negatif. Ini ada batas bawah, ya. Maka itu kalau di real nanti diganti secara umum, yaitu mempunyai batas bawah, ya, mempunyai batas bawah, ya. Batas bawah itu kan tidak harus unsur terkecil, ya. Batas bawah itu agak jauh kan nggak apa-apa, gitu ya. Nah itu kalau di setiap himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat yang terbatas di bawah pasti punya unsur yang terkecil. Terkecilnya nggak harus yang batas bawah tadi, gitu ya. Nah, kita nanti akan menggunakan well order principle itu untuk membuktikan. Jadi teorema algoritma pembagian yang kita kenali di SD itu, hari ini nanti kita bisa memverifikasi bahwa itu memang benar, gitu ya. Nah, jadi kalau kita nulis seperti ini ada jaminannya, gitu ya. Dan ini tunggal kalau menurut teorema. Oke. Nah, sekarang bagaimana membuktikannya? Kita akan memanfaatkan well order principle. Berarti kita membentuk himpunan, ya, himpunan yang mengarah ke well order principle, ya. Jadi ini kita lihat bahwa kita sebut aja bukti dari teorema ini, ya. Jadi sekarang kita buat aja kasus untuk B positif, ya, kasus pertama. B positif berarti redaksinya sebenarnya teoremanya seperti yang ada di buku kalau B positif, ya. Jadi kasus pertama, lalu kasus B positif. Nah, sekarang kita bentuk himpunan. Misalnya himpunannya S. S itu adalah himpunan bentuknya ini. A dikurangi
MB dengan M-nya bergerak di seluruh Z ya. Nah, jelas ini adalah subset dari Z ya. Ini adalah bulat, B-nya bulat, M bulat, berarti ini bulat. Ini baru subset dari Z. Tapi kalau kita mau menggunakan well order principle, yang kita kumpulkan bukan yang bulat, tapi yang non negatif ya. Bisa kita pakai yang non negatif. Ya sebenarnya kalau kita mau mengarah ke sini, karena di sini 0 boleh masuk gitu ya, itu berarti kita gunakan well order principle-nya adalah yang non negatif ya. Nah, kalau nanti untuk eksistensi bilangan yang positif itu pakai yang positif. Nah, berarti kita bentuk ini T itu apa? Himpunan X anggota S demikian hingga X-nya non negatif ya. Pertanyaan kita, ini kosong atau tidak gitu ya. Nah, kalau kosong nggak boleh kita gunakan well order principle karena syaratnya kan tidak boleh kosong. Nah, kita untuk menunjukkan suatu himpunan tidak kosong bagaimana caranya? Harus tunjukkan minimal ada satu anggota. Ya. Anda bisa menentukan ini salah satu anggotanya. Ya caranya ini backward ya. Anda kan diajari bekerja mundur ya. Ada nggak M sehingga apa? A dikurangi MB itu ini, ya kan? Sekarang kan bagaimana memilih M-nya kan? Milih M-nya. Nah ini pertanyaan ini yang harus kita jawab kan. Ada nggak? Apakah ada M anggota Z sehingga ini pertanyaan kan? Ya. Apakah ada? Ya backward mundur supaya begini berarti apa? A harus lebih besar sama dengan M. Berarti M-nya apa yang kita pilih? Ini kalau di dalam, ya ini kalau dalam pembagian aja, ini kan begini, betul ya? Terus, kalau ini kan bukan bilangan, bukan bulat, tidak harus bulat toh? Nah, tapi kita bisa memanfaatkan apa? Kemarin kita itu apa? Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X ini kan? Betul? Tapi ini nanti akan terletak ini. Nah, ingat ya? Nah, kita kalau ini pasti bulat, ya toh? Nah, kalau ini kan pasti punya bilangan bulat terbesarnya kan ya? Jadi kita punya nanti ini A per B pasti lebih kecil sama dengan A per B. Dan ini pasti lebih kecil dari A per B ditambah ya. Sekarang kira-kira M-nya dipilih apa? Ya pilih ini. Ya kan? Ini kan bilangan bulat. Nah, misalnya kita punya A per B-nya itu 2,5, ya kita pilih M-nya 2, betul? Gitu. Nah, jadi sekarang kalau kita pilih di sini M itu sama dengan ini, nah, kan terpenuhi kesamaan ini kan? Ya. Nah, jadi ada M-nya yang dikaitkan dengan A per B, betul ya? Dan ini selalu positif toh, B-nya, gitu ya? B-nya selalu positif. Artinya apa? Tadi positif itu, kasus positif apa? Ini nggak berubah kalau kita bagi dengan B ya, ingat sifat-sifat kesamaan yang sudah kita pelajari kemarin. Kesamaan itu nggak berubah kalau dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif. Walaupun kemarin itu ya perkalian itu sebenarnya kan mewakili juga pembagian ya. Karena apa istilahnya dibagi dengan B kan sama dengan kalikan seperti ini. Nah, jadi ini tadi kalau kita pilih M-nya itu ya, kalau kita pilih jadi pilih M
itu sama dengan ini, nah gitu ya. Dan kita peroleh apa di sini? Ya, bahwa nanti A dikurangi MB, ya M ini kan dikurangi. Kalau dikurangi itu, kalau pengurangnya lebih besar pasti hasilnya lebih kecil, betul ya. Nah, jadi sini nanti akan, ini saya ganti dulu M-nya dengan ini, A dikurangi ini, betul ya. Nah, terus ini karena kita punya ini, gitu. Berarti ini kita pakai hubungan ini ya. Ini tadi boleh, ini boleh ya. Ya. Ini kan menjadi begini. Ya, karena ini lebih kecil dikurangi jadi lebih besar, betul ya? Nah, A apa? A B B, betul ya? Nah, jadi ini akan sama dengan 0. Berarti ini lebih besar sama dengan 0. Betul? Jadi memang ada M, kita pilih ya, ada M sehingga ini lebih besar sama dengan 0. Berarti apa di sini? A dikurangi MB. Di sini kalau dengan memilih ini ya, ini berarti anggota T, betul ya? Ya, anggota T karena dia non negatif. Artinya apa? Jadi T tidak kosong. Nah, kalau tidak kosong, nah, sekarang menurut well ordered principle, T mempunyai unsur terkecil. Nah, misalkan R adalah unsur terkecil dari T. Nah, karena R unsur terkecil dari T, berarti R juga unsur di S, ya toh? Berarti bisa dinyatakan sebagai ini kan? Nah, berarti jadi R juga unsur di S, ada M, sehingga R sama dengan A dikurangi M B. Ya kan? Jadi sini eksistensi M dan R-nya sudah muncul, ya. Atau dengan kata lain, jadi A akan sama dengan MB ditambah R. Baru sampai di situ, ya. Nah, yang belum dibuktikan apa? Ini sifat ini, sifat R ini, dan ketunggalannya, betul ya. Ini baru mengatakan eksistensi. Jadi kita baru menemukan M dan menemukan R. Sifatnya belum, ya. Nah, berarti nanti harus ditunjukkan. Yang pertama harus ditunjukkan bahwa R itu terletak di ini 0 dan kurang dari B, ya. Ini karena B-nya positif, harga mutlak berarti kan B, ya. Berarti berikutnya akan ditunjukkan yang pertama ini 0 yang satu, ya. Nah, bagian yang kiri jelas. Kenapa? Karena R-nya berada di T, unsur terkecil, ya. Ya, ini. Karena berada di T berarti pasti lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang berarti tinggal menunjukkan ya R kurang dari B. Nah, ini karena yang pertama saya setuju karena R itu anggota T, maka ini kita punya. Yang ini sudah, ya. Jadi sekarang akan ditunjukkan R kurang dari B.
menunjukkan R kurang dari B. Nah, ini juga strategi. Kalau kita susah membuktikan secara langsung, juga bisa dibuktikan secara tidak langsung, ya, kontradiksi, indirect proof, ya. Andaikan, ya. Andaikan, ya. Kalau mau kunci berarti R lebih besar sama dengan P. Nah, kita nanti harus menghasilkan suatu kontradiksi. Apa yang terpikir oleh kita? Nanti kalau bisa kita meng-create suatu bilangan non negatif yang lain yang lebih kecil dari R, gitu, tetapi dia berada di T. Ada bilangan lain berada di T tapi yang lebih kecil dari R, gitu ya. Kontradisinya apa? Karena R tadi unsur paling kecil. Nah, bisa nggak? Sekarang lihat, kalau R lebih besar sama dengan B, berarti R dikurangi B, coba non negatif betul ya. Di sini andaikan ini, jadi kan kita punya R dikurangi B itu pasti ini, ya. Dan ini pasti lebih kecil dari R. Kenapa? Karena B-nya positif, ya. Paham ya? Kita punya ini. Nah, sekarang tunjukkan dulu bahwa R ini, R dikurangi B itu berada di T. R dikurangi B berada di T. Bagaimana? Nah, ini syarat non negatifnya sudah. Ya, berarti R tinggal apakah R min B itu nanti bisa dituliskan seperti ini kan? Nah, dari R-nya kan kita tahu, R-nya apa? R-nya kan ini. Ya, ya kan? Ya, kita ganti aja. R min B itu kalau R-nya kita ganti dengan A dikurangi MB, ya. Dikurangi B, berarti akan sama dengan apa? A. Kita supaya ini kan bentuknya begini toh ya, dikurangi M min 1. M min 1 itu kan unsur di Z, betul ya? Nah, jadi karena M min 1 unsur di Z, berarti A dikurangi M min 1B juga unsur di S, betul ya? Ya, berarti ini adalah, jadi kita punya R min B unsur di S, ya, sesuai dengan bentuknya. Ini kan sembarang bilangan bulat kan? M min 1 kan juga bilangan bulat. Oke. Jadi kita punya R min B anggota S, R min B lebih besar sama dengan 0, berarti R min B berada di T. Ya. Jadi R min B berada di T. Padahal R min B lebih kecil dari R. Kontradiksi dengan pengambilan R tadi unsur kecil di T. Paham dari sini ya? Nah, ini kontradiksi dengan R unsur terkecil di T, ya. Jadi tadi kan diandaikan R lebih besar sama dengan B, ya kan? Nah, berarti dari sini pengandaian ini salah, ya. Nah, jadi kan
pengandaian ini R lebih besar sama dengan P salah. Jadi R kurang dari. Nah, berarti syarat yang ini 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil B terpenuhi. Nah, tinggal syarat terakhir yaitu ketunggalan. Jadi dari sini berarti kalau ukuran dari P, kesimpulan terakhir adalah ini. Bukti terakhir adalah ketunggalan. Di matematik kalau kita mau membuktikan ketunggalan, strateginya bagaimana? Dimisalkan ada dua ekspresi, nah kita tunjukkan ekspresi itu sama, gitu ya. Nah, itu biasa ya. Jadi misalkan ada dua, kita tunjukkan yang dua itu sama. Jangan Pak Eli yang difoto ya. Sekarang bukti ketunggalan. Jadi bukti ketunggalan berarti maksudnya tunggal itu M dan N yang tunggal ya. Jadi kita punya dua ekspresi ya, ketunggalan kita tuliskan. Sekarang bukti ketunggalan. Oh, adem. Dinaikkan suhunya, jangan malah diturunkan. Ya. 25 standar. 50 kayak di Arab Saudi. AC di Indonesia nggak bisa 50 ya. Maksudnya berapa, Pak? Ya suhu kamar. Kalau sudah sama dengan itu nggak bisa naik lagi karena AC itu di Indonesia itu hanya pendingin, bukan pemanas ya. Tapi kalau di Eropa namanya AC itu bisa pendingin, bisa pemanas ya. Sebenarnya yang betul air condition itu bisa mendinginkan, bisa memanaskan ya. Kalau di Indonesia hanya mendinginkan saja karena Indonesia cenderung panas, jadi perlu dingin ya. Jadi kalau sebenarnya disebut AC air conditioning berarti harusnya bisa mendinginkan, bisa memanaskan. Jadi pada saat musim dingin dia memanaskan. Kalau sini hanya mendinginkan. Jadi kalau dingin enggak. Kalau pas lagi dingin. Oke, bukti ketunggalan. Nah, misalkan kita punya ekspresi ya. Misalkan A itu bisa ditulis sebagai M1B ditambah R1. A itu juga bisa ditulis sebagai M2B ditambah R2. Dengan syaratnya ini. Gitu ya. Yang akan ditunjukkan apa? M1 sama dengan M2 dan R1 sama dengan R2 ya, itu menyatakan ketunggalan. Yang akan ditunjukkan M1, M2 dan R1 sama ya. Ini Pak ini termasuk juga sambil ngajari nulis ya. Jadi bagaimana menulis bukti gitu ya, itu penting nanti kalau Anda pas nulis skripsi harus tersusun dengan rapi ya bukti-bukti itu ya. Terutama kalau pas yang ngambil pure matematik ya, kayak ngambil aljabar, analisis, itu kan betul-betul tertata gitu ya cara nuliskannya. Tapi kalau terapan, statistik, komputasi itu cenderung ya asalkan komunikatif gitu sebenarnya. Ya. Iya, asalkan. Tapi kalau aljabar, analisis itu betul-betul kelihatan itu rapi sistemnya. Ya, teori bilangan itu tadi yang mengatakan bagian dari aljabar. Makanya harus sistematis. Nah, sekarang kita lihat ya. Karena kita punya dua ekspresi ini, kalau kedua ekspresi ini kita kurangkan, berarti kan kita punya apa? 0 sama dengan M1 dikurangi M2B ditambah R1 dikurangi R2. Ini ya. Jadi kita punya ini. Ya, pertama kita punya ini dan kita ya ini kita samakan aja, kita buat ke kiri, berarti ini M2 dikurangi M1B, saya balik ya,
sama dengan R1 dikurangi R. Ya, gitu ya. Ini berarti R2-nya jadi di depan dan negatifnya. Nah, sekarang perhatikan ini. Karena kita punya R1 terletak di sini, R2 terletak di sini, bagaimana rentang R1 dikurangi R2? Lihat ya. Dari sini Anda bisa melihat rentangnya ini. Dengan menggunakan teori ketaksamaan yang kemarin diajarkan, ya. Nah, makanya kemarin ketaksamaan itu penting ya di sini dipakai ya. Nah, coba lihat ya. Di sini 0 lebih kecil R1 B. Di sini kan mau dikurangi. Saya sebut aja di sini min R2. Berarti apa katanya? Ini kan. Betul? Jadi kalau kita jumlahkan, berarti di sini R1 dikurangi R2. Betul? Nah, di sini B, di sini. Nah, ini hanya menggunakan sifat ketaksamaan aja nanti. Nah, berarti R2 dikurangi R1 akan letak dari min B sampai kurang dari ya. Situ. Berarti yang kiri juga ini rentangnya kan. Jadi akibatnya kita punya di sini berarti M2 dikurangi M1B juga terletak di sini. Nah, sekarang berlaku hukum apa? Konservasi ya. Bilangan bulat juga berlaku hukum konservasi. Ya. Jadi M2 dikurangi M1 terletak negatif 1 dan 1. Bilangan M2 dikurangi M1 kan bilangan bulat. Ya, karena M2-nya bulat, M1-nya bulat, berarti dikurangi bulat. Bilangan bulat apa yang terletak antara min 1 dan 1? Ya, nggak ada begitu. Jadi di sini M2 dikurangi M1 sama. Jadi M2 sama dengan M1. Akibatnya nanti di sini dimasukkan ke sini. R2 juga sama dengan R1. Jadi yang kita punya 0 sama dengan juga ini kan M2 dikurangi M1B sama dengan R2 dikurangi R1 dikurangi R2. Jadi R2 juga sama dengan bukti selesainya. Nah, berarti sampai di sini teorema ini sudah terbukti untuk kasus B positif. Berarti ekspresi yang kita tuliskan tadi khusus untuk pembaginya positif sudah dijamin. Jadi padahal kita juga pakai negatif loh, bagi negatif loh. Kalau hanya pakai teorema yang ada di buku itu nggak dijamin tadi kalau kita mempunyai pembagi yang negatif. Ya. Tapi sebenarnya buku itu bukan yang nulis nggak ngerti ya, tapi karena yang negatif itu hanya diturunkan dengan mudah dari yang positif, itu harusnya kita bisa melanjutkan sendiri gitu ya. Itu namanya analogitas. Sekarang kasus kalau B-nya negatif, kasus kedua B-nya negatif. Nah, kalau B negatif berarti negatif B kan positif ya. Jadi kita misalkan aja, misalkan ini C itu sama dengan negatif B, itu berarti positif. Berarti apa? Kita kenakan algoritma itu tadi untuk C, betul ya? C. Berarti artinya apa? A kalau dibagi oleh C, gitu ya. Nah, jadi sini kan, jadi kalau A dibagi oleh C kan terdapat tunggal. Oh ini ya. Nah, ini di sini notasi ini ya. Terdapat tunggal M R I Z, gitu ya. Jadi kalau hanya terdapat saja ini, kalau tunggal diberi tanda, ya, sudah pernah dapat sebut itu? Oh iya, itu terdapat faktorial kan kalau begini kan terdapat R dan R-nya juga ya. Sehingga kita punya A dapat dituliskan sebagai M kali C ditambah R dengan syarat R-nya kurang dari C ya.
Jadi ini hasil kasus pertama kita terapkan pada C gitu ya, bukan pada B langsung ya, pada C. Nah, C. Jadi sekarang tinggal meneruskan aja. Jadi kesimpulan kita apa? A itu sama dengan negatif M negatif C ditambah M. Nah, negatif C nya kan sama dengan V, betul? Ya. Jadi di sini syaratnya tetap ini 0 C nya itu apa? Min B. Min B itu kan positif, Pak. Nah, kalau B nya negatif, min B itu positif. Min B itu berarti harga mutlak B sesuai dengan definisi kan ya. Nah, ini. Ya, di sini kalau M nya tunggal, min M juga tunggal kan? Ya. Jadi di sini ini bertunggal ya. Jadi tetap, jadi teorema ini juga berat. Nah, jadi karena penawarannya sedikit itu ya. Nah, itu makanya buku-buku kadang nggak menyantumkan kalau untuk yang B. Nah, cuma biar tidak bermasalah sewaktu kita gunakan, kita kan menggunakannya juga untuk pembagi negatif tadi ya. Nah, itu berarti teoremanya dibuat lebih ya. Jadi sekarang Anda nggak perlu ragu lagi menggunakan pembagian bersisa atau yang kita sebut dengan algoritma. Silakan kalau ada diskusi ini nanti bagian salah satu penggunaan dari ini adalah untuk memverifikasi menyatakan basis ya, bilangan yang kita pakai dalam sehari-hari itu adalah bilangan berbasis 10 1. Nggak ada bilangan bersatu, paling kecil basis itu 2. Bilangan biner itu ya, yang isinya 0101 itu ya, itu biner. Ya, kalau kita menggunakan bilangan basis itu simbolnya ya, kalau basisnya B, simbol yang digunakan mesti 0 sampai kurang dari B. Kalau basisnya 2, simbolnya 0, 1. Kalau basisnya 10, simbolnya 0 sampai 9 ya. 0, 1, 2, 3 itu basis 10. Kenapa kita gunakan simbolnya kan cuma 0 sampai 9 yang kita sebut angka atau digit ya. Bedanya angka dengan bilangan, kalau angka itu digit. Jadi angka itu kalau kita pakai sistem desimal, angkanya cuma ada 10. 0, 1 sampai 9 itu angka. Ya. Tapi kalau bilangan itu ekspresinya gabungan dari angka-angka. Ya. Oh, tahu bedanya bilangan dan angka ya. Kalau Anda sering campur aja ya. Angka itu digit gitu ya. Nah, kalau di SD dulu dikenali misalnya kalau Anda membaca ini. Nah, ini kita baca 2024. Sebenarnya kan bacanya 2000 ya kan? 24 satuan gitu ya. Nah, itu sih gitu ya. Ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Ini ya. 2 ini menyatakan ribuan. Jadi 2 di sini dengan 2 di sini harganya beda nih. Ya. Nah, itu yang kita sebut di SD itu nilai tempat. Ya. Di nilai tempat. Desimal itu beda tempat, beda nilai, gitu. Nah, di posisi kedua dari belakang dan posisi pertama dari depan, ya, ini sama-sama 2 simbolnya tapi nilainya beda ya. Nah, sama orang itu ya, sama orangnya tapi kalau posisinya udah beda-beda ya. Pak Jokowi dulu masih di Solo belum jadi apa-apa dengan Pak Jokowi sekarang orang beda tuh. Pak kalau dulu nyopot sembarangan berani, kalau sekarang ya, di sama pas pampres gitu ya nanti ya. Itu jadi tempat itu mempengaruhi, kalau orang ya mempengaruhi kehormatan gitu ya.
mana dia saat itu. Jadi makanya kalau ketemu orang di pasar dengan ketemu orang di kantor itu beda kan cara ngomongnya kan ya. Nah, itu sebenarnya itu nilai tempatnya. Orangnya sama ya kan. Waktu ketemu di pasar guyon dulu, tapi ketemu di kantor serius banget gitu ya. Nanti ketemu Pak Heri di jalan dengan ketemu Pak Heri di kelas beda kan ya. Nah, cara ngobrolnya juga beda. Kebetulan mungkin tetangga di rumah gitu ya. Kalau di rumah enak ngobrolnya gitu ya. Tapi begitu di kampus, nah lain lagi ya, cara ngomongnya. Nah ini itu ilustrasi ya. Jadi bilangan kita yang sekarang menggunakan sistem desimal itu sebenarnya mengenal nilai tepat. Ini kalau kita tuliskan sebenarnya kan artinya 2 kali ribuan, gitu. Berarti kan 2 dikalikan 10 pangkat 3 ribuan, gitu. Terus di sini 0 dikalikan 10 pangkat 2. 2 dikalikan 10 pangkat 1. Dan terakhir 4. 4 itu sebenarnya kali 10 pangkat 0. Ya. Ya. Nah ini sering kita tulis begini kalau dalam, cuma karena keseharian kita sudah menggunakan basis 10, nulis ini kita buang. Jadi kalau nggak ditulis itu diasumsikan gitu ya, basisnya 10. Untuk yang selain 10 wajib ditulis. Jadi sekarang pertanyaannya 10 ini boleh nggak kita ganti dengan yang lain? Ya. Jaminannya apa gitu loh ya? Nah, jaminannya apa? Jadi misalkan 2024 itu bisa nggak diubah menjadi basis lain? Ini kalau basis 10 kan begini ya. Nah, jadi misalnya 2024 kita ganti menjadi basis berapa? Kalau soal basis 7 kan ya, bisa tadi gitu. Oh, jadi pelajaran SD kali, nggak ada. Lupa Pak. Tapi sebenarnya itu di kuliah juga bisa ya. Caranya begini. Kuli itu mengerjakan sing tanpa aturan, tapi yang penting ketemu jawabannya gitu ya, dikerjakan dengan apa gitu ya. Kadang-kadang ada cara-cara tertentu gitu ya. Kuli. Nah, kuli itu algoritmanya kan nggak jelas gitu ya. Beda dengan teknisi gitu ya. Nah, kuli itu sebenarnya pekerjaannya rampung gitu loh ya. Nah, itu namanya kuli ya. Orang kalau kuli bangunan itu kan nggak punya keteraturan bekerja yang baik ya. Gitu ya. Nah, tapi kalau beda dengan misalnya mayornya gitu ya, dia punya sistematika yang cukup jelas ya. Atau arsiteknya gitu ya, kerjanya jelas kan. Nah itu kalau dalam matematik, kalau orang mengerjakan dengan cara apa saja itu sistemnya dikuli. Kadang kan dikuli itu bisa dicari satu-satu gitu ya. Nah, seperti contoh soal ya. Nah sebenarnya coba lihat ini ya, bagaimana cara mendapatkan ini ya. Nah, ya kita lihat yang contoh. Itu sebenarnya menerapkan algoritma pembagian. Ya. Coba contoh soal ya. Kalau kita bagaimana menemukan perpangkatan ini? Ini sebenarnya kan sama saja begini ya. Coba lihat. Ini sama saja dengan 2 kali 10 ditambah 0 saya kalikan dengan 10 gitu ya. Terus saya tambah 2 saya kalikan lagi dengan 10 ditambah 4. Betul? Itu kan hasilnya. Ya. Betul ya? Ya, coba. Ini bilangan ini sebenarnya apa? Bilangan semula saya bagi 10, hasilnya ini sisa 4. Benar? Yang ini kan hasil pembagian tadi, saya bagi 10, hasilnya ini sisa 2.
Terus hasil ini saya bagi lagi 10, sisa 0. Terserah ini. Nanti ini 2 ini kalau dibagi 10 lagi sudah hasilnya 0, ya toh? Sisa 2. Nah, itu kalau itu selesai. Ya. Tuh. Ini ya algoritma Pareto. Iya. Ini algoritma yang diterapkan terus kan ya. Ini dibagi 10, ini hasilnya sisa. Hasilnya tadi dibagi 10 lagi, punya hasil ini sisa di sini. Hasil ini dibagi 10 lagi, nah hasil sisa lagi. Nah, gitu ya. Itu cara mencermati gitu ya, cara belajar itu ya. Kalau kita belajarnya begini itu paham betul ya. Gak dibalik setelah diberikan dihafal gitu ya. Nah, kalau seperti itu kita nggak tahu filosofisnya. Itu yang namanya belajar doktrin ya. Nggak tahu dari mana intuisinya, asal usulnya. Berarti nanti pada dasarnya kalau sistem basis gitu ya, bilangan A dituliskan dalam basis B. Itu sebenarnya menuliskannya begini ya. Nanti kan misalnya di sini A1 dikalikan B pangkat 0. B ini A0 ya. A1 B pangkat 1. Ini A2 B pangkat 2 dan seterusnya nanti sampai di sini AK B pangkat. Gitu kan? Sudah dasarnya. Kalau A ditulis dalam basis B. Ini sebenarnya kan bisa ditulis kayak seperti tadi, ya kan? Nah, tapi pada dasarnya ini bisa saya tulis ya AK kali B ditambah AK min 1 B, terus ditambah lagi AK min 2 ini B lagi ya. Terus ini ditambah dan seterusnya ya, dikurung lagi ya. Seterusnya nanti terakhir nanti B ini ditambah A1 ya, ini A1 nya ada di sini ya, ada di sini A1 termasuk B ini A0 terakhir ya, gitu kan? Kalau kita mulai dari belakang, tapi membuatnya mulai dari belakang, ya toh? Jadi dicari sisa terakhir dulu kalau kita pergi dengan B, gitu ya. Jadi di sini nanti sebenarnya begini, A itu kalau dibagi B akan menghasilkan misalnya M0 B ditambah A0, gitu kan ya. Kemudian M0 itu kalau dibagi B hasilnya M1 B ditambah A1, gitu kan. Nah, kemudian M1 kalau kita bagi dengan B hasilnya M2 dan sisa A2. Nah, nanti M2 kalau kita bagi B lagi M3 sisa A3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, Anda nanti bisa nggak menjamin bahwa proses selesai? Berhenti. Kalau tadi kan berhenti ya. Nah, ini nanti asumsinya ini bisa selesai kalau berhenti loh ya. Di sini sampai pada ketemu AK artinya ya. Jadi nanti di sini terakhir harus ada AK, setelah itu nggak ada lagi. Nah, bisa nggak menjamin? Ya. Ya, belum ada sisanya, tapi yang di depan ini kalau dibagi sudah hasilnya 0. Ya kan? 2 kalau dibagi 10 lagi kan hasilnya 0 dan sisa 2. Ya, ini sisa terakhir. Jadi nanti di sini ini berarti nanti hasilnya adalah 0 kali B ditambah A. Itu ya terakhir. Nah, di sini adalah M kami. Gitu ya. Nah, jadi M itu nanti bisa nggak terakhir nanti akan ketemu MK. Ini kan berarti MK ya, 0 ini ya. Ya ini yang ke M yang ke K tuh.
Berarti dijamin nggak nanti ada K sehingga MK itu sama dengan 0? Itu yang harus dijamin oleh matematika. Kalau nggak ada jaminan prosesnya nggak bisa berhenti loh ya. Iya. Kalau ini bisa berhenti, nanti yang jadi MK ya. Nah, sekarang perhatikan M ya, M ini. Lihat ya. Ini syaratnya kan di sini apa? A0-nya kurang dari B. A1-nya kurang dari B dan seterusnya ya. Sampai terakhir nanti. Nah, sekarang coba perhatikan antara M0 dan M1 besar mana? B-nya kan bilangan positif ya. B-nya bilangan positif untuk basis, sementara kita pakai positif ya. Besar M0 betul? Ya. Karena M0 itu adalah M1 kali B ditambah A1 betul ya. Nah, dibandingkan dengan M1B saja, M0 sudah lebih besar atau sama dengan enggak ya? Nah, berarti M0 pasti lebih besar dari M1 karena B itu kan lebih dari 1, betul ya? Nah, jadi di sini nanti kita punya bahwa M0 pasti lebih dari M1. M1 pasti lebih dari M2. Dan seterusnya. Nah, semuanya ini harus bilangan M-nya itu paling kecil 0. Gak boleh negatif kan? Kenapa? Karena pembaginya positif. Dan bilangan yang kita cari basisnya bekerja untuk positif ya. Karena di sini A-nya positif, berarti B-nya positif, MI-nya juga harus positif. Lihat ini ya. Ini berarti paling gede kan M0. Berarti barisan ini harus hingga. Betul ya? Paling banyak adalah sebanyak M0, betul? Ini kan kalau kan pasti turun minimal 1 ya kan? Bisa 2, bisa 3 toh. Seandainya M0-nya 100, M1-nya paling gede kan 99. Bisa 90, bisa 80 gitu ya. Turun. Nah, seandainya tidak pernah 0, berarti menjadi barisan tak hingga. Kontradiksi ya. Karena paling gede adalah M0. Jadi kalau tidak pernah 0 berarti kontradiksi. Berarti kalau tidak pernah 0 berarti terus nggak pernah habis. Jadi memang dijamin suatu saat ini. Nah, kalau ini kita kembalikan di sini nanti berarti M terus M K-2 akan sama dengan M K-1B ditambah A K-1. Nah, tinggal sub itu sih kayak tadi ya modelnya. Nah, dimasukkan akan ketemu ini. Nah, caranya apa? Ini masukkan ke sini, berarti AK-nya di sini kan. K. Jadi ini masukkan ke sini. Kalau saya tulis lagi satu lagi biar kelihatan MK-3 MK-2B ditambah A K-. Ya. Nah, jadi kalau disubstitusi ke atas itu nanti akan ketemu itu. Ya. Ya. Jadi tuh ya. A yang sama dengan M0B ditambah A0. Kemudian M0-nya diganti dengan ini M1B ditambah A1B ditambah A0. Kemudian M1-nya diganti dengan M2B ditambah A2. Terus nanti sampai terakhir ini. Ya, atau kalau Anda berpikir kembali dari bawah ke atas juga boleh gitu ya. Di sini sebenarnya yang belakang sudah mulai kelihatan. Ini kan M2B ditambah A1B ini ditambah A1B ditambah A0. Ini kalau ini diganti lagi, nah, M2-nya dengan itu M3B ditambah
Nah ini nanti akan diperoleh tinggal yang ini M3B ditambah A3B. Oh ini tadi kuadrat ya. Nah ini kan B kan B ya. Nah, jadi ini tambah A2B kuadrat. Ya. Jadi nanti kalau proses ini diteruskan, nanti akan diperoleh ini AK B pangkat K ditambah AK min 1 K min 1 dan seterusnya A2 B kuadrat A1 B. Dan karena algoritma itu menghasilkan bilangan-bilangan yang tunggal, baik M-nya otomatis berpengaruh berapa K-nya. Nah, akhirnya ekspresi ini juga tunggal. Tidak ada yang lain lagi ya. Jadi ketunggalan algoritma pembagian tadi akan membawa ketunggalan ekspresi. Nah, ini nanti main-mainnya di section yang kedua itu main-main di sebenarnya itu adalah aplikasi dari algoritma pembagian. Salah satu aplikasi. Itu paradigma sekarang yang berubah ya. Kalau dulu Bapak sebentar masih dicatat. Bapak sebentar masih dikumpul. Ya. Mungkin satu sedikit lagi masalah keterbagian tadi ada konsep baru. Ya nanti konsep ini akan kita diskusikan nanti di belakang nanti penggunaan algoritmanya nanti belakangnya. Yaitu konsep pembagi bersama. Ya. Saya berikan ilustrasi. Coba sebutkan pembagi 12. Apa saja pembagi 12? 1 Pen 1 bukan? Boleh. Boleh. Pembagi harus positif. Berarti mestinya plus minus. Nah, ya. Karena kalau ditanya pembagi jawabnya positif ya. Nah, negatif itu juga pembagi ya. Nah, pembagi 18. Nah, terus karena ini punya pembagi, saya cari pembagi bersama. Pembagi bersama dari 12 dan 18 apa saja? Yang terbesar siapa ya? Algoritmanya ya. Ada bilangan, dicari pembaginya, dicari bersamanya, dicari terbesar. Berarti namanya juga sesuai itu ya. Pembagi bersama terbesar. Itu yang kita kenal apa dulu? EPP. Ya, pembagi itu ada baca faktor. Nah, bersama diganti persekutuan. Nah, bersama ya bersama aja ya, terbesar. Yang cari terbesar kan ya. Nah, jadi konsepnya itu sesuai dengan ya yang dicari. Jadi cari pembaginya masing-masing, dicari yang bersama, kemudian cari yang terbesar. Nah, makanya faktor persekutuan terbesar. Kalau Anda tahu konsepnya itu, ya itulah. Jadi belajar itu nggak perlu dihafal. Nah, ya, cuma kalau dalam bahasa Inggris faktor itu ya sama dengan pembagi
bersama itu apa? Bersama itu apa bahasa Inggrisnya? Yang milih dua itu common, ya, common. Ya. Common room itu kan ruang bersama ya, common room ya. Nah, jangan together aja, selainnya common room ya. Nah, kalau ada kos itu ada common room gitu ya. Nah, bersama, terus terbesar, greatest ya. Nah, makanya dalam bahasa Inggris the greatest common divisor. G, C, D ya. Nah, itu makanya kita tulis di sini GCD dari 12 18 itu. Nah, the greatest common divisor. Ya, ini saya hanya kenalkan konsepnya saja. Nanti ada bahasa tersendiri bagaimana kita menghitung itu, gitu ya. Yang penting sekarang melanjutkan konsep keterbagian tadi, itu ada namanya pembagi bersama. Nah, kalau pembagi bersama terbesarnya itu 1, itu yang kita sebut dua bilangan itu relatif prima. Contohnya 4 dan 9. Itu adalah dua bilangan yang relatif prima. Ada 1. Mesti punya ya, karena 1 itu pasti membagi bilangan berapapun, gitu. Nah, jadi bagi berapapun, makanya kalau yang terbesarnya 1, berarti kan nggak ada yang lebih lagi ya. Itu kita sebut relatif prima. Bukan nggak ada loh ya, dulu nggak ada yaitu 1. Itu yang disebut relatif prima. Relatif prima. Mesti punya, ya mesti punya. Nah, yang tidak punya itu kalau 0 dan 0. Itu nggak ada yang pembagi terbesarnya. Tapi kalau 0 dengan bilangan yang tidak 0 pasti ada. 0 dengan 5, FPP-nya berapa? 5. Iya. Kenapa? Pembaginya 0 itu semua bilangan bulat selain 0, betul? Ya. Kalau pembagi bersamanya dengan 5, ya pembaginya 5 toh? Nah, berarti yang terbesarnya ya pembaginya 5. Kalau FPP 0 dengan min 5, 5. Pembagi terbesarnya kan 5 ya, karena pembagi dari min 5 yang terbesar adalah 5. Ya, itu nanti bisa didiskusikan lebih jauh. Sekarang yang penting tahu konsepnya dulu. Nanti kita akan ada topik berikutnya menggunakan algoritma pembagian untuk menghitung FPP. Selama ini Anda menghitung FPP kan pakai cara pohon faktor. Nah, itu kan harus pohon faktor ya. Itu faktorisasi prima. Berarti harus mengenal bilangan prima tersendiri. Padahal kita belum membahas bilangan prima. Jadi ada cara lain. Kita sudah punya alat, yaitu algoritma pembagian. Nanti kita akan mencoba menggunakan algoritma pembagian itu untuk menghitung B atau fisik. Oke, baik ya. Kuliah kita hari ini saya kira cukup ya. Sudah ada yang ya, nanti kalau ada pertanyaan lebih jauh bisa ditulis di pecat ya. Pecat. Jangan lupa tugasnya ya. Sudah ditip. Sudah ngintip tapi belum mengerjakan. Oke, sekarang ketemu lagi pekan depan ya. Nah. Assalamualaikum.